merancang kehidupan kuadran baru kita ketika masih masa pensiun, memang pasti akan berbeda karena suatu masa yang berbeda. Kalau dulu kerja masih dengan otot dan fisik yang namanya kerja keras, mulailah dengan kerja cerdas. Bagaimana merancang? Mungkin tidak harus kita yang melakukan, kita sudah punya pengalaman. Itu nanti akan kita rancang satu persatu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita mulai buka mindset kita bahwa pensiun sesuatu berhenti semuanya, itu salah. Kita memasuki sesuatu yang baru, maka kita rancang bagaimana kita akan menjalaninya. Memang berbeda dengan masa ketika fisik masih kuat, relasi masih banyak, jabatan masih ada. Ada beberapa cara, ya. Ada orang, kita ini kan employee, karyawan sekarang ya. Kita kan kerja di bagian ini, ya. Ya ini hanya 5% karena kita digaji. Tapi ada orang yang memang bisa merancang seorang yang punya bisnis. Nah itu kekayaan memang banyak, itu ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang memilih kebanyakan populasi itu ini, jadi dia sebagai karyawan mandiri wira swasta, boleh dikatakan begitu. Yang penting itu ada kegiatan, ada pemasukan, itu kegiatan itu ada sudah membuat kita tuh menjadi tetap bersemangat. Nah kegiatan itu nanti akan ada 8 area kehidupan. Secara spiritual kegiatannya apa? Secara finansial kegiatannya apa? Secara sosial kegiatannya apa? Untuk keluarga kegiatannya apa? Kita merancang dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan berarti kalau pensiun terus suruh wira swasta, enggak. Tergantung kondisi masing-masing. Kalau memang masih fisiknya mau menjadi wira swasta, ya wira swasta buka warung kecil-kecilan, ya berarti kan sudah mulai dirancang dari sisi keuangan UMKM mulai dirancang seperti itu. Nah harapannya memang ya Pak ya nanti mudah-mudahan ada kesempatan nih karena yayasan ini sungguh luar biasa. Ada pembekalan lagi bagaimana kalau yang mau ke sini, misalnya begitu. Banyak yang bisa ngajarin sebetulnya. Tapi kalau orang enggak, saya cukup dengan uang pensiun saya dengan kegiatan saya. Saya bahagia, yang penting kan perancangan saya dan saya akan merasa bahagia di situ. Tapi jangan sampai hanya merancang finansial hidup itu bukan hanya mencari uang. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan nanti kita akan ini setelahnya? Hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan anak? Beda dong. Dulu belum punya cucu, sekarang nanti mungkin akan punya cucu. Dulu masih punya pasangan, nanti hanya sendiri. Ada juga yang orang memang sejak dia bekerja sudah mulai bikin rancangan hidup bahwa setiap saya gajian mau berapapun saya sisihkan duit saya untuk nanti masa pensiun saya. Ada yang sudah rancang bagus. Tapi yang sekarang belum tadi tabungan masih kosong, tenang, masih ada waktu. Ya, tenang, masih ada waktu. Belum tiba waktunya. Ya, nah dia orang ada ya ini hanya 5% kok. Ya, rata-rata hanya 5%. Ya, kalau ini itu yang paling banyak. Ya, paling banyak wira swasta, buka warung buat ternyata dulu suka masak di sekolah, bisa juga bikin kue, bisa juga bikin apa, mungkin bukan kue, tapi hanya jasa, tapi orang lain yang bekerja karena fisik gak bisa, itu tinggal diatur bagaimana merancangnya. Ya. Jadi bagaimana kita merancang hidup kita, bagaimana kita membangun seluruh aspek kehidupan ini menjadi perhatian kita. Kadang ada orang karena setiap hari kerja terus, ketika berhenti kerja, pasti orang itu stres karena relasi sosialnya juga tidak ada. Ya, dengan lingkungannya nggak pernah kenal, tadi cerita ya Pak, nggak pernah kenal dia ketika kerja sombong, sosialnya berarti nggak bagus dong. Ketika kerja terus nggak ingat kesehatan, nggak pernah olahraga, nggak pernah periksa, ngedrop tiba-tiba di situ. Disinilah bahwa mulailah kita, ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan pensiun, tetapi bagaimana kita mengolah diri kita untuk menghadapi situasi-situasi yang namanya roda itu tetap harus berputar. Nah, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita merancang nanti pada sesi berikutnya bahwa kita akan merancang sisi spiritual bagaimana. Mungkin nggak usah mulu-mulu lah, tapi kira-kira yang bisa saya capai di situ. Ya. Lalu setelah menentukan goal setting, bahkan ini biasanya saya berikan anak-anak itu tadi buku saya untuk pendidikan karakter itu sebetulnya menggunakan teori ini ya. Orang anak punya impian, tapi tahun ke depan saya mau jadi dokter, berarti 3 tahun sebelumnya saya harus masuk ke dokteran. 3 tahun sebelumnya masuk kedokteran berarti saya harus mengambil jurusan apa? Jurusan apa berarti nilai saya harus berapa? Nah, sehari-hari saya harus apa? Sama dengan kita. 5 tahun akan apa? Nanti akan ada di situ strategi ya. Kita membangun strategi, apa yang kita lakukan? Itu harus dirancang. Berikutnya tidak hanya strategi dan mimpi doang, tapi melakukan tindakan. Bukan omdo, bukan merancang doang, tapi dimulai dari merancang dulu. Kalau kita nggak punya rancangan, nggak punya impian, nggak akan pernah dapat itu. Ya, hoki pun itu karena ada peluang kita ambil itu baru hoki, bukan tiba-tiba, bukan durian runtuh. Ya,
banyak peribahasa begitu. Nah, ketika tindakan mungkin dalam hidup kita hasilnya bisa sukses, bisa belum sukses. Bukan gagal. Kalau gagal ya udah lah, wes lah. Usaha nggak bisa, memang saya nggak bakat. Bukan dikembangkan bagaimana supaya bisa, tapi stop. Berarti hasilnya apa? Gagal. Tetapi yang lebih penting, orang ketika ngecek, itu ngeceknya hanya eksternal saja. Strateginya salah atau tidak, hitung-hitungannya salah atau tidak. Kebanyakan begitu. Jarang orang ngecek secara hatinya. Apakah ini memang impian yang benar? Impian yang benar itu bahwa kalau saya mencapai saya akan bahagia. Jangan-jangan ini karena maunya suami saya, jangan-jangan karena maunya siapa. Berarti bukan milik sendiri. Impian itu harus muncul dari diri sendiri.